Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khairi ibtigha'a wajhillahi ta'ala wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala amma ba'd. Faya rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim iftah alaina futuhal arifin waj'alna minal alimin al amilin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa azwaji ummahatil mu'minin wa sahabatihil kiram wa ila arwahi jami'il mu'allifin khususan mu'allifi hadal kitab Asy-Syaikh Al-Imam Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali usulihim wa furu'ihim anna allaha yu'li darajatihim fil jannah wa yukatsiru min mathubatihim wa yudha'ifu hasanatihim wa yahfaduna bijahihim wa yanfa'una bihim wa yu'idu alaina min barakatihim wa ulumihim wa anwarihim fid dini wad dunya wal akhirah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini di Jumat siang, mudah-mudahan berkah hari Jumat Sayyidul Ayyam, kita semuanya, terlebih khusus keluarga ST Plus Al-Muhajirin 3 yang dikomandoi oleh Bapak Ustadz Haji Wahyudin MPD. Mudah-mudahan keluarga Al-Muhajirin 3 selalu diberikan keberkahan, kesuksesan dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Imam Al-Ghazali, kitab Bidayatul Hidayah. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa Al-Imam Al-Ghazali itu di dalam kitab Bidayatul Hidayah menjadikan bahasanya menjadi tiga kajian utama. Yang pertama adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang taat, pribadi yang selalu menjalankan perintah-perintah agama. Kalau dalam ilmu tasawuf, thariqah, ini namanya dalam proses dalam rangka tahalli, menghiasi diri dengan hal-hal yang baik. Jadi kalau kita ingin mencapai makom tertinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, makom kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka cara yang pertama yang harus kita lakukan adalah menghiasi diri dengan melakukan amalan-amalan baik. Maka dalam nanti kalau kita bahas kitab tentang secara khusus tentang makomat, maka untuk menjadi pribadi yang baik, menghiasi diri dengan hal yang baik, maka kita perlu sifat sabar. Kemudian kita perlu sifat waro, dan lain sebagainya. Nah, akan tetapi Imam Al-Ghazali di dalam kitab ini ingin mempermudah umat Islam yang dalam tanda kutip ya, umat Islam yang kesehariannya sibuk begitu. Tapi bagaimana dengan kesibukan yang dia lakukan tetap bisa menjadi pribadi yang soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini tuh kalau baca kitab ini sedang disiapkan menjadi soleh di hadapan Allah gitu. Nah nanti kalau
di bahasan ketiga nanti kita disiapkan menjadi soleh di hadapan makhluk. Kita kan harus seimbang hubungan kita ke atas dan hubungan kita ke samping. Dengan Allah ya harus baik, ya dengan sesama pun harus baik gitu. Nah, kemudian bahasan kedua, ketika kita sudah mampu menghiasi diri dengan hal-hal baik, dengan ketaatan-ketaatan, selanjutnya bisa tidak kita terhindar gitu, melepaskan diri dari hal-hal yang buruk. Maka bahasan kedua dalam kitab ini adalah membahas bagaimana kita menjauhi maksiat. Karena taat dan maksiat itu berdampingan. Orang taat hari ini, besok mungkin maksiat begitu. Maka kata Imam Ghazali, kalau kamu ingin komitmen menjadi pribadi yang soleh, ya kamu harus bisa melakukan dua hal dalam satu waktu. Kamu bisa melakukan ketaatan, di waktu yang sama pun kamu harus bisa meninggalkan kemaksiatan. Seimbang gitu. Jadi kalau seandainya kita sudah mampu melakukan ketaatan dan bisa menghindari maksiat, maka kita sudah menjadi pribadi muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa. Karena kan takwa itu implementasinya dua. Takwa itu kan artinya mendekati dengan taat, menjauhi dengan maksiat gitu kan. Mendekati Allah dengan taat dan menjauhi maksiat untuk dekat dengan Allah, itu kan. Itu takwa. Makanya la'allakum tattaqun, coba. Banyak redaksi yang menggunakan kalimat la'allakum tattaqun seperti di dalam ayat surat tentang puasa. Tafsirannya segitu, la'allakum tattaqun tattaquna minan nar gitu. Supaya kamu terhindar dari api neraka. Supaya kamu terhindar dari api neraka apa langkahnya? Yaitu melakukan ketaatan gitu. Nah, setelah membahas kedua bahasan, yaitu melakukan ketaatan dan menjauhi maksiat atau tarkul ma'asi, selanjutnya Imam Al-Ghazali menutup bahasan kitab ini dengan bahasan adabus suhbah. Kita tidak mungkin bisa menjalani ketaatan, kita tidak mungkin bisa meninggalkan atau menjauhi maksiat kalau tidak punya partner yang saling mendukung untuk bisa taat dan menjauhi maksiat. Maka circle, lingkungan, komunitas itu penting di dalam kehidupan kita. Kita tidak mungkin menjadi soleh kalau sendirian, nggak mungkin. Harus ada orang yang menjadi pemantik, yang mendorong kita untuk ikut gitu. Maka kalau seandainya Al-Muhajirin secara khusus SD plus 3 menjadikan komunitas sekolah sebagai lingkungan untuk kebaikan, ya kita sudah berada di tempat yang betul gitu. Ya kita bisa taat, kita bisa menjalin maksiat karena teman-teman kita, sekitar kita saling mendukung. Oh, teman-teman kita rajin ngaji, teman-teman kita rajin jamaah, akhirnya kan ikut begitu. Jadi soleh sendiri itu sulit itu, kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama punya solehnya tidak sendirian. Mereka mencapai makom tertinggi ya karena lingkungan yang mendukung mereka begitu. Kalau kita membaca banyak biografi ulama, pasti mereka terbangun dari lingkungan yang bagus. Mulai dari lingkungan keluarga, kemudian lingkungan pasca keluarga, sekolah kalau kita sekarang dan seterusnya. Nah ini pun maka Imam Ghazali punya paradigma seperti itu. Tidak mungkin orang bisa taat, tidak mungkin orang bisa menjauhi maksiat kalau tidak punya teman yang satu visi satu misi begitu. Maka nanti di bahasan terakhir bagaimana kita menjalin pertemanan karena Allah, di mana salah satu orang yang akan bisa mensafaati di akhirat nanti kan orang-orang yang ketika di dunia berteman bersahabat karena Allah. Ya bukan aku cinta karena Allah, apa aku cintamu karena Allah gitu. Aku cintamu untuk bersahabat, berteman hubun lillah gitu. Nanti kan ada indikator-indikatornya, tidak hanya saya cinta kamu karena Allah itu kan. Itu kan bisa basa-basi begitu. Kalau tidak indikatornya terlihat, nanti di sini dijelaskan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke bahasan pertama nih. Di dalam babu taat ya, ismu taat. Itu tentang adabul istiqad. Itu ya. Setelah kita membahas muqaddimah halaman 8 ya. Halaman berapa? Yang ininya apa? Yang ini udah. Kita ini. Babunya, bab adabu
Oh, 9-nya. Oh iya. Adabul istiqad minan naum. Itu ya, halaman 9, 10 awal ya. Ya, 10 awal. Ya, boleh. Ya. Oke, kita mulai ya. Bismillah, ala barakatillah, ala barakati Imam Al-Ghazali wa Rasulullah SAW. Kita mulai ya. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin ila an qala. Ada kitab yang lebih enggak bisa pinjam? Soalnya saya bawa manuskrip yang lain gitu tuh. Takut nanti beda ini. Bentar. Jadi kalau kitab kuning itu menarik ya Bu ya, kalau kita di dalam kitab kuning itu ada istilah manuskrip makhtutot. Nah, kajian makhtutot itu sekarang sedang ramai dikaji, kajian manuskrip gitu ya. Di antara Universitas Indonesia yang terbaru itu yang bagus tuh, UIII, Universitas Islam Internasional Indonesia yang ada di Depok yang baru tuh. Itu di bawah Kemenag gitu, negeri itu. Itu banyak program-program double degree ya, sekarang masih dibuka tuh yang double degree UIII dengan Sorbonne dengan luar negeri 1 tahun double degree tuh, master 1 tahun di Indonesia, 1 tahun di Eropa atau di Amerika sesuai dengan kemitraan universitasnya. Itu membahas itu bagus. Jadi sebetulnya kesempatan beasiswa tuh sekarang besar ya, BIB Kementerian Agama. Ya Bapak Ibu bisa bisa mengikuti nih. Ngajar masih bisa gitu ya. Kuliah masih dapat gitu. Tapi kalau diizinkan sama kepala sekolah itu kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Faslun fi adabil istiqodhi minan naumi. Nah, bahasan pertama akan membahas pasal tentang adab-adaman bangun dari tidur. Kan pertama kali aktivitas kita setelah di awal kali kan bangun. Ketika kita pasca tidur kan bangun. Nah, Imam Al-Ghazali ingin menyeting bagaimana bangun tidur kita itu bangun tidur yang didasari atas sunnah gitu, sunnah Nabi. Nah ini, ya kajian sunnah itu ya ini gitu, kajian sunnah seperti ini. Kalau seandainya di luar lagi kajian sunnah, tapi dibacanya satu hadis dibacakan, kemudian panjang itu, menurut saya bukan kajian sunnah, karena khawatir disalahpahami itu ya, paradigma seperti itu ya, kajian susah nih. Kalau Imam Al-Ghazali mah pembahasan yang sifatnya praktek yang diambil dari hadis-hadis kemudian dimudahkan untuk simulasinya. Faidas taiqadta minan naumi, faidas taiqadta jika kamu terbangun. Istaiqadha ya, ini sekalian belajar bahasa Arab ya, nanti guru bahasa Arab ini. Untuk anak-anak bahasa-bahasa yang sehari-hari nih. Istaikid, bangunlah kan gitu. Fa idza staiqadta jika kamu terbangun minan naumi dari tidur, fajtahid maka bersungguh-sungguhlah antas taiqido kamu terbangun qabla tulu'il fajri sebelum terbitnya fajar. Ini adab pertama. Adab pertama bangun dari tidur malam yang diajarkan, yang diamalkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan dipraktekkan oleh para ulama salaf sampai kepada kiai-kiai kita, terlebih dekat Syekhuna Pakai Abun, itu adalah kalau bangun malam untuk mengawali aktivitas usahakan bangun sebelum fajar, adzan subuh. Kalau sekarang subuhnya 4:30, maka usahakan apa? Bangunnya jam 4 lah, setengah jam sebelum adzan gitu. Supaya ada jeda waktu lama untuk persiapan sampai kita bisa melaksanakan 2 rakaat nanti sebelum adzan subuh begitu, lumayan itu. Nah, kalau sudah bangun ini yang pertama. Jadi usahakan bangun tidur kita sebelum subuh. Nah, sebelum kita ngajak ke para murid, ke para santri, kita dulu yuk anak-anak bangun sebelum subuh, kita dulu bangun sebelum subuhnya. Supaya apa yang kita ajak ke anak-anak, kita pun sudah melakukannya. Jangan sampai kita ngajak anak-anak, kitanya nggak pernah gitu. Bangunnya pas adzan atau pas setelah qomat, apalagi bangunnya jam 6 pagi. Tuh. Sekalian
subuh dan isyraq, atau nanti jam 8 ya sekalian subuh dan duha. Karena sama-sama 2 rakaat jadi nggak ketahuan itu duha apa subuh kan nggak tahu. Ya itu. Nah itu nggak ada kunutnya kan, karena kunut sunnah itu ya bisa menyamarkan diri itu. Gitu. Nah kalau yang saya lihat dari keseharian Syekhuna ya, karena saya di kampus pusat hampir 10 tahun ya, saya itu mempelajari kenapa muhajirin besar itu karena ada hal-hal yang sifatnya bukan materi yang dimiliki oleh Syekhuna, ada hal-hal yang sifatnya imaterial ya, amalan-amalan beliau yang membuat muhajirin besar. Di antara yang saya baca dari perjalanan beliau itu adalah beliau istiqomah bangun sebelum subuh, itu nggak pernah tertinggal. Jadi beliau itu jam 4 pasti sudah ke pesantren. Jadi nanti ketika dibangunkan oleh ustadz, Syekhuna mah jalan, kadang pakai mobil yang mobil golf itu jam 4, itu paling cepat tuh jam 4, paling cepat setengah 4, paling ini jam 4-an gitu. Syekhuna pasti ada ke pondok pesantren. Ini pasti karena beliau sering menceritakan itulah kalau ke setiap pengajian di kita, dan emang faktanya begitu. Pasti sebelum adzan subuh Syekhuna sudah ada di pesantren. Bahkan konon katanya sebelum waktu awal-awal muhajirin, beliau sendiri yang membangunkan para santri. Bangunkan ustadz dulu baru para santri. Di awal-awal muhajirin merintis itu. Zamannya Pak Ustadz Nang yang ketika masih di asrama gitu. Dan seterusnya. Wal yakun, ini yang kedua. Wal yakun awwala ma yajri ala qalbika. Jadikanlah hal yang pertama terbesit di dalam hatimu, yajri itu terbesit, ala qalbika di dalam hatimu, walisanika dan lidahmu, lisanmu. Apa yang pertama? Dzikrullahi ta'ala, mengingat, menyebut Allah. Jangan buka HP. Lihat pesan ini. Ya Allah ya, sekarang cobanya besar ya, bangun tidur nyari HP sekarang mah. Aduh, luar biasa nih. Jadi yang kedua itu setelah kita bisa bangun sebelum subuh, yang kedua yang terlintas pertama kali di dalam hati kita dan lisan kita ketika itu adalah zikir kepada Allah. Nyebut Allah gitu. Bukan muka HP atau yang lain-lainnya gitulah. Maka ketika itu faqul inda dzalika, maka bacalah ketika itu alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini pendeknya. Tambahi panjang, asbahna wa asbahal mulku lillahi wal 'azamatu was sultanu lillah wal 'izzatu wal qudratu lillahi rabbil alamin. Panjang lagi. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka an tab'atsana fi hadzal yaumi ila kulli khairin wa a'udzubika an ajtariha fi su'an aw ajurhu ila muslimin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Nas'aluka khaira hadzal yaum wa khair ma fi wa na'udzubika min syarri hadzal yaum wa syarri ma fi. PR kita dari Bapak Kepala mungkin menghafalkan doa ini. Biasanya kita alhamdulillahina ba'da nusur, udah sekarang panjang tuh diajarkan Imam Ghazali. Ya, konsekuensi kita belajar kitab ini ya minimal ngamalkan 1 kali ini. Kalau kata Imam An-Nawawi di dalam Al-Adhkar, di dalam kitab Al-Adhkar, seorang dikatakan mengamalkan ilmu dari apa yang dia pelajari ketika sudah bisa mempraktekkan minimal 1 kali dalam seumur hidup. Jadi kalau seandainya kita sekarang belajar ini, baca doa ini, bacaan doa bangun tidur yang panjang seperti ini, kalau kita ingin dikategorikan mengamalkan ilmu, minimalnya kita pernah melakukan 1 kali seumur hidup. Kalau belum berarti belum mengamalkan ilmu, gitu. Kan kita ada istilah amalkan ilmu kalian. Kadang mengamalkan ilmu kalian itu dikonotasikan dengan mengajar. Mengajar itu nasrul ilmi. Mengamalkan itu mempraktekkan apa yang kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari kita, mengamalkan ilmu namanya untuk diri kita. Kalau ngajar itu bukan mengamalkan tapi nasrul ilmi, menyebarkan ilmu begitu.
Oh, dah saya mau mengamalkan ilmu. Dengan apa ngajar? Ngajar mana nasrul ilmi. Itu bagian daripada konsekuensi kita ketika dapat ilmu gitu. Tapi untuk kewajiban diri dari apa yang kita ketahui dari ilmu yang kita dapatkan, ya mengamalkan untuk diri kita sendiri, untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Nah, makanya sok mangga kalau seandainya ingin masuk dalam kategori mengamalkan ilmu ini, ya minimal bacalah sekali dalam seumur hidup. Mungkin nanti besok baca sambil buka buku, baca kitab ini, alhamdulillah di ahyana ba'da amatana, atau dipoto di HP supaya ini bisa gitu. Kita terjemahkan bagaimana makna daripada doa ini. Alhamdulillahi, segala puji hanya milik Allah. Alladzi, yang zat, alladzi zat ahyana, yang telah menghidupkan kita, ba'dama amatana, setelah mematikan kita. Jadi tidur itu adalah kematian kecil. Bayangkan kita tidur malam ini, tiba-tiba kita disolatkan besoknya, kan nggak tahu itu. Makanya di akhir bahas ini ada adab ketika kita mau tidur. Ini kan bangun tidur, ditutup lagi ketika mau tidur. Ini. Wa ilaihin nusur, hanya kepada Allah kita akan dibangkitkan, dikembalikan. Asbahna wa asbahal mulku lillahi wal 'azamatu was sultanu lillah. Kita telah menjadi di waktu pagi, ya, kerajaan hanya milik Allah, keagungan dan sultan, kekuasaan hanya milik Allah. Wal izzatu, keagungan, kemuliaan, wal qudratu, kemampuan, lillahi rabbil alamin, hanya milik Allah, zat yang menguasai alam semesta. Asbahna ala fitratil Islam, kami bangun menjadi di pagi hari sesuai dengan fitrahnya agama Islam. Jadi kita bangun pagi itu waktu kita waktu di mana sehari-hari, di mana kita sama seperti bayi itu waktu bangun pagi, belum punya dosa. Dosa hari itu. Coba kalau kita sudah masuk ketemu teman, pasti gibah, ngomongin orang, dapat dosa. Tapi ketika bangun tidur, kita masih dalam kondisi nol, belum ada apa-apa gitu. Apalagi kalau diawali dengan doa ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas, dan sesuai dengan kalimat tauhid la ilaha illallah wa ala dini nabiyina Muhammadin, dan bangun dalam keadaan berada di agama nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan nikmat semua, ini nikmat Islam, nikmat masih bersyahadat la asyhadu alla ilallah, kemudian ada dalam agama Islam. Wa ala millati abina Ibrahim, dan masih sama dengan agama bapak kami, bapak kita Nabi Ibrahim, hanifah muslimah wa makana minal musyrikin, agama yang hanif, lemah lembut fitrahnya, muslim yang tunduk, patuh, nurut, wa makana minal musyrikin, dan agama Ibrahim itu bukan agama yang dari orang-orang musyrik. Jadi Ibrahim itu abul anbiya, Bapak Ibu sekalian. Ibrahim itu kan punya dua istri. Yang pertama Siti Hajar, sampai masa tuanya nggak punya keturunan. Akhirnya sama Siti Sarah dulu nikah sama Siti Sarah. Siti Sarah itu keturunan dari peradaban Babilonia, peradaban maju. Kemudian sampai masa tuanya tidak memiliki keturunan, dan Siti Sarah mengizinkan Siti Hajar, mengizinkan Nabi Ibrahim untuk menikahi Siti Hajar. Siti Hajar itu orang dekatnya Siti Sarah. Dan konon katanya Siti Hajar itu berasal dari Mesir. Nanti dari Siti Hajar melahirkan Ismail, dari Siti Sarah melahirkan Ishak. Dari Ishak akan lahir banyak nabi sampai Nabi Isa. Maka keturunan Yahudi dan Nasrani itu dari jalur Nabi Ishak. Nah, Ismail jauh, dari Ismail ke Muhammad jauh, nggak ada nabi. Makanya bangsa Arab itu bangsa yang terlahir dari Ismail, penjaga Ka'bah, bapaknya penjaga Ka'bah gitu. Makanya kalau kita mengkaji studi agama-agama itu, kalau dirunut ada kesamaan agama samawi. Karena apa? Satu keluarga sebetulnya. Agama itu satu keluarga dulunya.
Ibrahim, Ismail, langsung Nabi Muhammad SAW. Ishaknya banyak tuh, sampai menurunkan banyak keturunan Bani Yahudi. Dari jalur Ishak banyak nabi yang dibunuh oleh umatnya sendiri, Yahudi, Nasrani dan seterusnya. Tapi Nabi Muhammad lahir nanti lama setelah Ismail, nggak ada keturunannya nabi lagi sampai nanti Nabi Muhammad SAW. Makanya dari jalur kiri nggak terima. Biasanya nabi itu ada dari jalur kiri, jalur Ishak. Kalau di akhir ditutup dari jalur Ismail, maka ada biasalah saudara gitu. Ada istilah sisirikan gitulah, nggak terima gitu. Biasanya tradisinya nabi itu lahir dari jalur ini, kok terakhir ternyata dari jalur Quraisy Arab gitu kan. Karena dikiranya nabi terakhir itu pasti bakal dari jalur Ishak gitu. Makanya perjuangannya jalurnya Nabi Muhammad SAW ke Ismail kan luar biasa. Bagaimana Ismail mau dikurbankan itu kan luar biasa perjalanannya. Dan kalau kita baca itu luar biasa. Tapi ala kulli halin Nabi ajaran kita ya ajaran Hanif Nabi Ibrahim. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka, kami meminta antab asana, engkau membangkitkan kami fi hadzal yaumi, di hari ini, ila kulli khairin, kepada setiap kebaikan. Ini doa. Ya Allah, aku meminta kepadamu untuk membangunkan kami pada hari ini untuk setiap kebaikan. Itu udah berafirmasi baik itu di pagi hari. Berafirmasi kan, kadang kita suka ngikuti pelatihan itu apa itu? ESQ yang kayak gitu ya, berafirmasi positif. Agama kita sudah mengajarkan dari awal hal-hal kayak gitu. Cuma kita nggak tahu. Kadang kita lebih bangga ketika mendapatkan dari pelatihan-pelatihan, padahal di ajaran Islam banyak itu. Mengafirmasi positif, coba. Mengafirmasi positif, saya bangun hari ini untuk melakukan semua kebaikan. Berafirmasi positif. Wa'udzubika, dan aku berlindung kepadamu, an ajtariha fihi su'an. Aku berlindung kepadamu untuk melakukan di hari ini keburukan. Au ajurruhu ila muslimin, atau aku ngajak orang lain, ngajak keburukan untuk orang muslim, berbuat keburukan untuk orang lain, menyakiti orang lain gitu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu untuk tidak melakukan keburukan pada hari ini, atau aku membawa keburukan tersebut kepada saudara muslim yang lain. Kan minta luar biasa tuh afirmasi positifnya. Tidak mau berbuat buruk dan juga tidak mau bawa-bawa temannya berbuat buruk gitu. Allahumma ya Allah, bika asbahna, hanya kepadamu asbahna, kami menjadi waktu ada di pagi hari, wa bika amsayna, kami ada di sore hari, wa bika nahya, hanya kepadamu kami hidup dan kami meninggal, wa ilaikan nusur, dan hanya kepadamu kami dibangkitkan. Nas'aluka, kami meminta kepadamu khairu hadzal yaumi, kebaikan hari ini, wa khairu ma fihi, dan kebaikan apa-apa yang ada pada hari ini. Itu kan luar biasa. Wa na'udzubika, dan kami berlindung kepadamu min syarri hadzal yaumi, dari keburukan hari ini, wa syarri ma fihi, dan keburukan semua hal yang ada pada hari ini. Ini kan luar biasa, permintaan yang biasa. Kita berlindung meminta kebaikan harinya dan apa-apa yang menempel pada hari tersebut, begitu juga berlindung dari keburukan di hari ini dan apa-apa yang buruk di hari ini gitu. Semuanya lengkap. Ini doa jami mani di awal kita bangun. Doa yang komprehensif, integral, holistik bahasa gitu. Untuk mengumpulkan semua kebaikan untuk diri kita pasca bangun tidur. Fa idza labista, ini doa selesai. Nah, fa idza labista thiyabaka. Nah, setelah itu kan pastinya kalau kita tidur itu kan menggunakan baju apa adanya, baju tidur kita gitulah. Maka faida labista, jika kamu memakai bajumu, fanwi, maka niatkanlah ya. Fanwi, maka niatkanlah bihi, dengan memakai bajumu, imtithala awamirillahi fi satri auratika. Tuh. Jadi kalau kita pakai baju, ini pakai baju belum baju dinas harian kerja kita, masih baju privasi nih. Masih pakai baju privasi. Maka apa? Niatkan dengan memakai baju yang kamu pakai untuk apa? Menjalankan perintah Allah di dalam menutup aurat.
Jangan menjadikan menutup aurat sebagai budaya, tapi menutup aurat bagian daripada ibadah. Jadi menutup aurat ajaran, perintah itu ibadah. Niatkan, karena itu ibadah maka diniatkan. Jangan sampai keseharian kita pakai baju. Pakai baju kan keseharian, tradisi, budaya. Tapi kalau seandainya pakai baju untuk menutup aurat kita, itu ibadah, maka niatkan. Ya Allah, saya niatkan pakai kerudung, saya niatkan pakai celana panjang, menutup aurat karena Allah gitu. Jadi niatkan hal-hal baik di dalam agama, niatkan dengan baik gitu kan. Karena aktivitas kita tuh ada dua, ada aktivitas murni ibadah, ada aktivitas tidak ibadah, bukan ibadah, atau disebut dengan tradisi. Makan tradisi, duduk tradisi, pakai baju tradisi atau budaya. Kalau sholat jelas ibadah, maka perlu niat. Tapi kalau makan, minum, duduk, pergi ke tempat ngajar itu kan hal-hal yang keseharian. Hal keseharian itu bernilai biasa, tapi hal yang sehari-hari bisa bernilai ibadah kalau diniati. Nah ini yang banyak yang lupa gitu. Kita pakai kerudung diniati menutup aurat karena Allah, pahala. Tapi kalau pakai kerudung biasa saja, nggak ada terlintas niat itu, ya biasa aja, nggak dapat pahala begitu. Sama kita duduk di sekolah mengajar, belajar. Kalau seandainya tidak niati ngaji belajar, itu nggak ada nilai ibadahnya. Tapi kalau seandainya duduk saya ke sekolah untuk mengajar, untuk belajar, maka bernilai ibadah duduknya, dan seterusnya. Maka terakhir, wahdar, berhati-hatilah, waspadalah, an yakuna qasduka, niatmu, berhati-hatilah menjadikan niatmu min libasika, dari memakai pakaian, mura'atal khalqi, pamer, mura'atal khalqi, memamerkan diri kepada sesama. Ini saya pakainya bagus, outfitnya bagus, dan seterusnya. Fatah saro, maka kamu akan rugi. Kalau seandainya kita niat pakai baju kita untuk pamer, untuk menampilkan ke orang lain supaya kita dianggap plus dan seterusnya lah, maka kamu rugi. Karena memakai baju apapun, sebagus apapun baju kita yang dipakai, kalau tidak diniati untuk menjalankan perintah Allah dalam menutup aurat, maka nol, tidak ada nilai ibadahnya sama sekali. Apalagi kalau pakai bajunya diniatkan untuk pamer, untuk supaya dianggap mampu, supaya dianggap wah dan seterusnya, niatnya udah buruk, maka itu bernilai maksiat. Maka dikatakan fatah saro, maka kamu rugi, begitu. Barangkali itu ya Bu ya, kajian pada hari ini terkait bab pertama ya, pasal pertama tentang adabul istiqad minan naum. Jadi kesimpulannya, mengawali hari di mana kita bangun, awali dengan ketaatan, dengan ibadah. Minimal ibadah yang paling mudah tadi baca doa, niat yang baik. Ini belum melakukan aktivitas-aktivitas yang sifatnya pekerjaan gitu ya, masih sifatnya berniat baik, kemudian membaca doa, ingat kepada Allah, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita bisa mendapat hidayah, seperti halnya nama kita ini, Bidayatul Hidayah, mengawali mendapat hidayah. Jadi hidayah itu tidak hanya untuk orang yang non-Islam, nonis. Hidayah itu untuk semuanya. Yang sudah beragama Islam pun kita berdoa untuk dapat hidayah. Hidayah itu petunjuk. Hadayah di hidayatan, menunjukkan kepada kita. Dan hidayah itu bisa didapatkan dari mana saja, apalagi hidayah tersebut berasal dari ilmu yang kita pelajari dari ulama. Nah, mudah-mudahan dengan membaca bab ini, mulai besok hari kita bisa bangun sebelum subuh dan bisa istiqomah sampai akhir hayat kita, bisa bangun sebelum subuh, bisa melaksanakan minimal 2 rakaat, minimal 2 rakaat. Kalau seandainya tidak bisa, minimalnya ya bangun sebelum subuh gitu, udah bagus itu. Kalau sudah bangun sebelum subuh bisa sholat ini, bagus tuh. Tapi kalau nggak bisa ya kita minimalis, bangun sebelum subuh udah bagus. Jangan sampai kita bangun setelah subuh, apalagi jam 6 gitu kan. Kalau di sini masuk kan jam 6 di sini sekarang ya. Untuk aturan sekarang 6.30. Jadi ya aturan Pak Gubernur tuh mungkin ini banget lah, Imam Ghazali banget gitu.
menuntut kita untuk bangun pagi sekali itu. Nah, kita ambil sisi positifnya aja nih. Jadi kalau seandainya ada orang tua, ini Pak ini Bu, ada Bu di kitab nih Bu, bagus nih. Bangunlah sebelum fajar gini-gini. Oh iya ya, bagus itu. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan kita bahasan hari ini, mulai bangun sebelum subuh, baca doa yang tadi dibacakan dan memiliki niat yang baik untuk menjalani aktivitas di harian kita. Amin ya rabbal alamin.